boleh kita ke Facebook, ngupload, kemudian bikin status, semuanya itu sebenarnya menunjukkan diri kita. Karena banyak sosial media itu sebenarnya teman-teman tidak aware dengan apa yang disampaikan. Kadang ada yang juga aware, kadang ada juga yang nggak paham, kadang ada yang juga nggak ngerti, kadang ya sengaja dalam artian yo sakarepku lah. Sosial mediaku ketika gaya abang hijau kuning yo gak apa-apa. Tetapi kembali lagi, ketika kita mengetahui dan memahami apa itu yang disebut sebagai personal branding, maka kita jauh lebih hati. Lanjutkan bahwa personal branding membangun citra diri. Dalam dunia bisnis, personal sangat diperlukan dan memiliki pengaruh kuat. Bisa dikatakan hal ini membantu individu lebih mudah dikenal dan dipercaya oleh orang lain. Personal branding dibentuk dan didasarkan pada nilai yang tertanam dalam diri individu tersebut. Ya, keren kan? Jadi begitu. Definisi personal branding merupakan cara seseorang mengambil kendali penilaian orang lain atas diri individu tersebut. Proses pembentukan persepsi masyarakat atau publik terhadap aspek yang dimiliki seseorang, meliputi kepribadian, kemampuan, nilai, serta persepsi positif yang ditimbulkan atau ada dalam diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Puji. Silahkan langsung gabung. Kita lagi bahas materi. Baru mandi, maaf. Nggak apa-apa, santai. Dalam buku mengenal personal branding terlengkap, karya Muhammad dijelaskan menurut Ronald Susanto adalah proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap aspek yang dimiliki individu, diantaranya kemampuan, kepribadian, nilai, serta stimulus yang menghasilkan persepsi positif di masyarakat sehingga dapat dijadikan alat pemasaran. Oke, sampai di sini untuk pemahaman arti dari personal branding sudah oke ya. Mbak Puji yang baru datang nggak apa-apa, dibaca aja ini artikelnya. Iya, saya dengerin dulu. Jadi ya ini personal branding dalam era saat ini itu penting gitu. Karena bagaimanapun tujuan personal branding itu menunjukkan nilai positif dari pribadi kita, dari diri kita. Dikutip dari buku sharing personal branding, wah ini berdasarkan para pengamat. Dalam jurnal membangun personal branding meningkatkan perform, menyebutkan 4 tujuan penting sebagai media untuk memengaruhi orang lain mengenai persepsi diri individu dan juga mengenalkan keunikan serta kemampuan individu tersebut yang jauh lebih unggul dibanding lainnya. Nah, YouTube begitu enggak? Kita di dalam YouTube kan begitu juga. Terus memberitahu orang lain tentang identitas, keunikan, kemampuan, serta hal lain yang menjadikan berbeda dan bernilai. Wes. Intinya mau dudono diri kalian. Menampilkan kesan individu merupakan solusi pemecah masalah yang dibutuhkan. Nah, ini sangat keren banget ya yang ini kan. Ini laris banget loh artikel ini. Karena iklannya banyak banget lah. Kompas ini ngambil iklan dari sini. Teman-teman tahu nggak? Tak melenceng sedikit ya. Iklannya gak karu-karuan. Kiri, kanan, atas, bawah. Wow. Tak klik ya.
tak klik silang. Semakin diklik silang nanti semakin muncul kirim masukan mengapa iklan ini gak gelem kan. Strategi personal branding. Harus mengenal diri kita terlebih dahulu, mengenal diri sendiri. Tujuan personal branding buat jualan, buat supaya di-subscribe, supaya dikenal. Siapa target personal branding? Jadi target yang harus tahu siapa diri kita itu siapa. Terus membangun dan memperluas jaringan. Nah, ini sering dilakukan oleh Mbok Diana Anzumi. 1, 2, 3, 4 ini dilakukan, mengenali diri sendiri, tentukan tujuan supaya orang beli nastar atau beli kaos, terus menentukan siapa targetnya, ya teman-teman, kemudian grup-grup, dia sering share, sekali share bisa sampai 30 grup. Nah, itu bagian dari membangun dan memperluas jaringan. Ini juga banyak dilakukan oleh teman-teman yang lain, yang notabene-nya biasanya kalau dia kuliah, kemudian dia masuk organisasi, jadi selalu mencoba melakukan ini. Tidak hanya terus membentuk personal branding, kita juga harus membangun dan memperluas jaringan profesional yang dimiliki. Karena dengan ini personal branding kita akan semakin dikenal luas. Nah, Mbak Eka Pesek walaupun sudah banyak, harus meluas lagi. Anaknya banyak, nek ngomong kan anaknya banyak. Berarti anak bebek kan nggak termasuk, wong anaknya banyak kok. Anak monyet, anak sapi kan juga nggak termasuk kan. Dan karena mau anak banyak kan gitu ceritanya. Gitu. Kan wes. Jadi sekelumit itu untuk menjelaskan. Nah, sekarang cara dan strateginya nggak dijelaskan sama mereka. Cara dan strateginya. Cuman kayak gitu doang kan. Lihat pola. Oh, bukan ini bukan. Oke ya. Jadi seperti itu ceritanya untuk personal branding. Jadi sudah memahami antara tujuan apa, bagaimana dan seperti apa personal branding. Saya rasa pada prinsipnya teman-teman itu bisa. Terus sudah ngerti tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau saya ketika personal branding itu yang saya lakukan biasanya kalau nge-share sebuah status itu bagian dari bentuk personal branding. Jadi ada yang nyimak, Mbak, boleh di komunitas. Linknya ada nggak, Bu? Komunitas yang di-share ini. Nah, jadi tak share. Ada yang anak mau nonton. Ini saya masuk dari Facebook. Kenapa? Masuk dari Facebook, dari linknya di Facebook itu loh yang di tag tadi. Ya, yang intinya yang nggak mau ikut Zoom. Yang nggak mau ikut Zoom, dia mau nyimak dari komunitas fanpage. Mbak Eva tadi dari Facebook nggak bisa masuk. Dari Facebook linknya nggak bisa masuk, tak kasih lewat WA. Oh enggak, kita mau share linknya ini. Share linknya di punyaku. Iya. Share linknya di punyaku. Aduh, bingung juga ya. Share linknya. Share link. Nek live gak kena di share. Jadi it's okay. Itu tadi personal branding. Jadi terkadang kita itu menggunakan sosial media itu kadang setengah rodok saenake kan. Sak seneng-seneng Enake dhewe. Ayo toh. Ayo aku. Sak ngupload channel semauku. Sing Nah, penting bahagia. nah ya. Ya nggak apa-apa, itu hanya kan menunjukkan. Selamat malam. Ini baru datang nih Mbak Anis Furohidah.
Oke, selamat malam, salam kenal. Jadi kalau ada yang bertanya, Mbak Eka Pesek perhatikan ya langsung ya, boleh. Jadi boleh langsung bertanya. Jadi langsung boleh bertanya, memotong nggak ada masalah. Ini nggak kayak apa belajar kuliah yang harus selesai materi baru nanya kesuwen. Jadi boleh dipotong. Jadi itu tadi boleh kita ke Facebook ngupload apa ngupload kemudian bikin status semuanya itu sebenarnya menunjukkan diri kita karena banyak sosial media itu sebenarnya teman-teman tidak aware dengan apa yang disampaikan. Kadang ada yang juga aware, kadang ada juga yang nggak paham, kadang ada yang juga nggak ngerti, kadang ya sengaja dalam artian yo sak karepku lah. Sosial mediaku ketika gaya abang hijau kuning yo gak apa-apa. Tetapi kembali lagi ketika kita mengetahui dan memahami apa itu yang disebut sebagai personal branding, maka kita jauh lebih hati-hati. Bukan berarti kita tidak menjadi diri kita sendiri ya. Menurut saya ya, sosial media itu justru ketika seseorang ingin mengenal dan melihat kita, kalau dia nggak bisa bertanya, kalau zaman dulu kan nggak ada sosial media. Zaman sekarang dilihatnya mesti sosial media. Track recordnya bagaimana dan seperti apa dan kayak apa. Orang ini seperti apa sih sebenarnya? Coba kalau teman-teman ingin tahu seseorang, kemudian di-add, pasti akan dilihat dulu kan. Orang ini kayak apa, beres apa enggak, bener apa enggak, status-statusnya bagaimana. Dan kadang juga mereka juga banyak melakukan penipuan atau yang disebut sebagai flexing. Nah, ini keren. Jadi personal branding itu ada dampak dan bahayanya ketika seseorang itu mampu melakukan personal branding yang sempurna. Jadinya kayak kemarin yang rame di Indonesia itu flexing. Jadi flexing itu artinya apa? Kita memajang di sosial media kita kayak misalnya beli Lamborghini, pakai jam-jam mewah untuk menipu. Yaitu teman-teman pasti sering kan ada yang pakai seragam pilot, ada seragam militer, seragam pegawai dan berusaha untuk mendekati kan. Nah, itu sebenarnya orang yang benar-benar memahami bahwa sosial media mereka bisa digunakan sebagai bentuk ajang penipuan. Tapi terlepas itu kita mengambil sisi positifnya bagi diri kita. Dan ada juga yang kadang menamai sosial medianya itu dengan nama-nama yang artinya ya ada yang tidak sesuai, ada yang pas, ada yang sama dengan namanya, dan segala sesuatu itu sah-sah saja, bebas-bebas saja. Tapi dari situ kan orang akan melihat dan kita punya tujuan apa. Kalau memang tujuannya cuman buat senang-senang, sosial medianya main-main ya nggak apa-apa. Tapi kok alangkah sayangnya. Jadi ketika sosial media kita hanya kita isi dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada nilainya. Kan eman. Sedangkan sosial media itu sekarang sudah sangat bisa kita gunakan untuk bisnis, untuk usaha, untuk hal apapun gitu. Yang sebenarnya kita mau inginkan. Nah, harus disadari terlebih dahulu bahwa sebenarnya ada nilai jual, ada star point, ada key point terhadap branding. Tapi ada juga yang ibaratnya sosial medianya diisi sesuatu yang serius tok isinya. Nggak pernah ada guyonnya, ya formal, ya nggak ada masalah. Ya nggak apa-apa. Orang pasti akan menilainya serius karena sekarang kok ada yang ngerasan ketawa. Ada yang Loh iya ya enggak, maksudnya kan yo nggak ada masalah begitu kita memahami nilai itu kan ya nggak apa-apa. Terkadang ada yang serius banget, ada yang pelajaran banget, ada yang rasani, ada yang ngeluh, ada yang ngumpat, ada yang marah-marah kayak misalnya Hongkong horor. Emang horor. Jadi kadang justru menambah
menambah sebuah, menunjukkan bahwa diri kita itu mungkin di pemikiran kita menyampaikan sebuah bentuk kewaspadaan buat orang lain gitu. Tapi ternyata ya dilihat sama orang lain, dinilai kan belum tentu begitu. Dinilai orang lain, arek iki kok ketoke bingung. Kok ketoke ngeluh ndase, pusing, stres ya. Kan bisa diasumsikan hal-hal yang berbeda-beda. Makanya di situ butuh kita memahami bahwa sebenarnya sosial media kita itu mau digunakan sebagai apa. Wah, luar biasa ini. Yang live banyak yang lihat. Aku gak iso nge-share. Oke. Udah tak share. Udah di-share. Di komunitas wekku mbok tag gak, Kok? Wong sing delok nanggonku ben iso ndelok rene ya. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Share Untuk ke saya, Mbak. Mbok WhatsApp yo gak apa-apa, mbok link. Kok linknya tak delena ning statusku. Jadi seperti itu ya. Sorry, memang ini belajarnya saya harapkan santai ya. Jadi siapapun boleh, bahkan ini yang ada di kolom komen di fanpage juga boleh bertanya ya. Nggak ada masalah ya, yang nonton di fanpage boleh bertanya juga. Mbak Eca Pesek juga memperhatikan. Mau Jadi, bertanya apa aja boleh. Boleh ya. Tentang YouTuber. Nah, boleh bertanya. Ngomongin kok, Mas piye carane golek pacar kan ngono ae. Jadi kayak gitu. Itu personal branding. Jadi tidak ada masalah. Dan status juga tidak perlu kaku, sosial media kita juga tidak kaku gitu. Semuanya serba fleksibel, dan yang sekali lagi itu adalah cerminan di mana bahwa kita harus, sekali lagi, kita juga bisa membranding diri kita dari sosial media yang ada. Ya nggak apa-apa kalau misalnya tadi Mbak Puji bilang bahwa di Facebook, di YouTube aku seenaknya aja aku upload, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi nanti setelah belajar personal branding, mulai memahami aku ini arahnya mau kemana sih, atau mungkin di situ memang untuk pelampiasan rekreasi kan ya nggak ada masalah gitu. Jadi nah ini yang biasanya tukang nanya udah mau add, barangkali mungkin habis ini dia banyak nanya. Jadi seperti itu. Yang baru datang juga boleh nanya loh. Oh ini Mbak Anis Furoja boleh rasain. Langsung aja. Silakan nanya Mbak Anis. Mbak Eca Pesek langsung dikasih. Nggih, Mbak Anis Furohidah, monggo kalau mau tanya. Terima kasih Mbak Eka. Ini nih Mbak sama Pak Sandro mau tanya nih. Boleh. Langkah menjadi YouTuber itu seperti apa sih? Maaf saya tadi baru gabung jadi tidak mengerti dari awal. Jadi pertanyaan saya seperti itu ya. Langkah awal menjadi YouTuber itu seperti apa? Langkah-langkah yang paling sederhana lah yang bisa dilakukan untuk pemula. Udah itu aja Mbak? Ya, sama kayak cara-cara ngeditnya, terus bagaimana, apakah pokoknya langkahnya itulah. Awal mulai ya. Iya. Sebelum saya jawab, ada yang lain mau menjawab dulu nggak? Mbak Eca. Jadi langsung ada yang lain. Biar kita bisa diskusi rame-rame gitu loh. Saya mau menjawab, angkat tangan. Nah kayak gitu kan dikasih kesempatan. Lah, Mbak Diana. Siapa yang mau menjawab dulu, Mbak Diana? Ya wes. Ya, monggo Mbak Diana. Halo, selamat malam semuanya. Untuk membuat channel YouTube pertama yang terpenting ya punya akun Gmail. Terus akun YouTube dan mencoba langsung upload video aja. Kalau mau channelnya yang lebih berbobot ya harus dipikir mau yang dibikin itu konten seperti apa gitu, jenis kontennya seperti apa. Mungkin memasak, mungkin memberikan informasi, jalan-jalan, mukbang dan lain-lain. Karena platform YouTube itu adalah platform yang sangat bebas, mau ngupload video apapun bisa. Itu sangat mudah. Kalau untuk belajar video editing bisa ini ya. Kalau saya sendiri menggunakan aplikasi KineMaster yang paling mudah, KineMaster yang berbayar, InShot, Canva sama Capcut. Udah gitu aja. Mungkin yang lainnya
mau menambah juga bisa. Itu dari Mbok Diana. Mungkin yang lain ada nambahi. Saya nanti tinggal pelengkap di belakang. Gak enak yang nambahi. Monggo Mas Andro langsung mawon. Ya, gak enak yang nambahi. Jadi apa langkah pertama benar kita siapin Gmail. Setelah siapin Gmail, kemudian kita mau diedit apa langsung. Biasanya kalau orang pertama kan bingung. Mau diedit apa langsung. Bisa yang pertama langsung. Jadi kita langsung rekam video. Dan untuk YouTube kita menggunakan 16:9. Jadi merekamnya sebaiknya menggunakan posisi kameranya kayak gini. Landscape. Jadi apa kayak tidur gitu ya? Landscape, bicaranya landscape. Namanya landscape. Jadi ini 16:9. Tapi boleh juga diawali dengan kayak gini. Nanti kita tinggal lihat kameranya. Kalau kameranya yang baru yang nonton, biasanya langsung bisa dilihat, bisa dilihat. Tapi terkadang kameranya tidak bisa yang terbaru. Biasanya gambarnya separuh. Kalau kita ngevlognya begini atau kita bikin videonya begini, nguploadnya. Nah, yang pertama seperti itu. Biasanya kalau kita memang belum memahami atau belum mengerti, kita cari tahu dulu ada tempat belajar enggak, ada tempat berkumpul enggak. Kalau ada tempat belajar berkumpul, maka kita akan dapat diarahkan yang tepat atau kita melihat tutorial. Tapi kalau kita langsung praktek, sebaiknya memang itu. Langsung praktek aja, bikin video, langsung diupload di YouTube. Nah, untuk cara ngupload di YouTube itu ada dua cara. Yang pertama langsung dibuka aplikasi YouTube-nya, tanda plus di bawah, plus upload, itu selesai. Itu cara yang sederhana. Tapi nanti kalau kita benar-benar mau main YouTube, kita bisa nguploadnya dari YouTube dashboard. Jadi di setting. Yang jelas Mbaknya masih belum mengerti kan? Kalau belum mengerti, nah, tak share sekalian. Jadi satu pertanyaan ini bisa tak jawab sampai 1 jam sebenarnya. Tapi kita so simple aja dulu. Jadi kalau kita mulai ya, sekali lagi kalau kita memulai bermain YouTube supaya lebih gampang lagi, biar Mbaknya juga nggak bingung. Nah, nanti bisa dilihat di sini. Nah, screen broadcast, start broadcast. Nah, di HP kan pasti kelihatan. Nah, Mbak, siapa yang nanya tadi? Lupa namanya. Anis. Oke, bisa dilihat kan, Mbak Anis? Ya. Nah, di layar ini biasanya kalau kita mau download nih YouTube. Nah, tanda plus di bawah itu kan kelihatan tuh. Iya. Nah, setelah itu langsung, nah ini upload. Ini cara yang sederhana. Tapi ketika nanti sampean sudah belajar bermain YouTube, cara ngupload berikutnya udah beda lagi. Yang berikutnya melalui YouTube dashboard. Nah, YouTube dashboard. Nah, YouTube dashboard login kayak gini kan. Nah, ini halaman channel YouTube kita kalau di handphone kita hanya ada 1 Gmail. Nah, Mbak siapa tadi? Mbak Anis. Mbak Anis. Nah, ini jadi dari sini kita bisa dilihat. Nanti kalau sampean baru belum pernah ngupload apapun, nilainya akan kosong semuanya. Kalau yang sudah ada pasti ada analisis channel. Ingat ya di YouTube dashboard. Saya agak cepat. Nah, ini jumlah video yang sudah saya upload. Jadi dari sini ada juga settingan nanti. Itu ada settingan seperti ini. Duit dari Indonesia, ada channel, ada kata kunci, ada macam-macam. Begitu ceritanya. Untuk langkah awal. Jadi biasanya langkah awal kita itu belum menemukan passion, belum menemukan apa yang harus dilakukan. Biasanya kan seperti itu. Apa yang kita tuju untuk membuat upload itu biasanya. Nah, biasanya sih seperti itu. Makanya itu cara yang mudah. Sekali lagi aku live di halaman layarnya aku live. Jadi seperti itu Mbak. Yang jelas lakukan dulu. Kalau memang sampean ada butuh teman atau belajar ya boleh main ke tempat kita, nggak ada masalah, nggak ada jadi persoalan. Jadi biar
berkumpul sama orang-orang yang sama hobinya. Tapi kalau tidak ada waktu, mungkin sambil belajar ada apa, boleh. Yaitu tadi praktekkan, bikin aja video, belajar ngomong mau apa yang disampaikan, atau situasi atau kondisi atau keadaan. Seperti itu. Oke. Selamat malam buat Nah, Mas Kren Mardadis dari komunitas masyarakat masyarakat tanggap hukum di Indonesia kelihatannya Mas. Iya. Nggak apa-apa, silakan. Terima Hari kasih. ini ada pendatang baru, Mbak Ya, Laras. nanti pelan-pelan. Banyak ini dari KMTH. Mbak Andis nggak tahu dari apa? UT bukan? Sama dari KMTH. Oh, KMTH. Oke, sip. Terima kasih. Jadi seperti itu. Dari apa yang kita jawab, kira-kira ada yang masih belum bisa dimasukkan ke akal, boleh? Tadi udah jelas jawaban dari Pak Sandro, bisa udah jelas, udah bisa saya tangkap. Saya mau Mbak, siapa ya tadi yang jawabnya, Mbak Diana ya? Itu aplikasi buat editnya tadi, aplikasi apa namanya ya? Mau aku cek. Yang paling mudah itu pakai KineMaster. KineMaster. Iya, itu yang paling mudah. Dan varian-varian kayak layout videonya itu banyak sih. Kalau yang untuk yang berbayar ya. Kalau yang gratis itu kan mesti ada watermark-nya yang atasnya itu, yang pojok kanan atas. Oke. Kalau punya saya kan berbayar jadi nggak ada watermark-nya, dikasih watermark sendiri. Oke, makasih ya Mbak. Oke, makasih. Canva juga bisa kok, Canva, CapCut itu yang mudah-mudah aja. Soalnya saya kan kontennya campuran dari konten memasak berbahasa Kantonis, Inggris, bahasa Indonesia, terus konten belajar bahasa Kantonis sama konten-konten kegiatan di komunitas YouTuber Hong Kong. Jadi saya pilih yang lebih mudah aja. Soalnya saya sudah produksi 400 lebih video ya, hampir 2 tahun ini. Banyak juga. Gitu, iya. Setahun lebih, udah hampir 2 tahunan lah. Oh, gitu ya. Ya, Ya makasih betul Mbak Laras Nima sudah ya. ditulis yakin master. Benar. Ada pertanyaan lagi untuk yang lainnya, silahkan. Buat Mbak Anisnya sendiri udah jelas ya Mbak Anis? Sudah Mbak. Udah jelas. Terima kasih Pak Sandro, terima kasih Mbak Diana, Mbak Eka. Sama-sama. Untuk yang ada di Facebook ataupun yang ada di grup ini silakan bertanya kalau yang belum jelas mengenai YouTube sendiri ataupun yang lain, silakan mumpung ada Mas Sandro di sini. Aku masih belum tahu itu loh Mbak, cara ngambil musik yang apa tuh, yang enggak ya klaim apa namanya tuh? Klaim hak cipta. Iya. Lagi dulu udah minta sama Mbak Diana itu ambilnya dari Chrome ya. Tapi sampai sekarang tuh aku masih lupa melulu dari mana ngetul-tulnya masih Saya lihat bingung. di tutorial yang ngambil dari Chrome. Maksudnya YouTube Studio. ngambil musiknya gitu loh. Iya, ada tutorial juga Chrome gitu. Mbak Diana, ada yang tanya editornya apa, di-download di aplikasi Madam Diana. Yang di HP saya ini itu KineMaster berbayar, InShot, yang gratis CapCut sama Canva. Bentar, Mbak Ik, capek saya. Mbak Puji tadi kan nanya ke Mbak Diana, udah selesai belum pertanyaannya? Sudah tak jawab. Nggak denger ini tadi gambarnya berhenti lama tuh. Kenapa ini ya? Apa nggak ada sinyal kali ya? Suaranya pun hilang. Oh, mungkin Mbak Puji. Sinyalnya Mbak Puji, monggo diulang lagi Mbak Diana. Oh, palingan ini tak ulangin lagi. Kalau mau ngambil musik yang bebas copyright dari Chrome,
YouTube Studio Audio Library. Dan itu semua musik bisa dipilih sesuai Audio dengan library. selera gitu. Sandro bisa share Terima ambilnya kasih. dari mana? Iya, ngambilnya dari Chrome dulu Mbak Diana ngajarin aku. Di YouTube library. Dari YouTube ya. Ya, mungkin ini Sandro share screen-nya dulu biar jelas. Mas Sandro enggak ada suaranya. Gitu. Masih di mute kali. Oke, nah ini kan kosong nih. Sekalian tadi Mbak, siapa tadi yang baru tanya bagaimana memulainya, ini juga channel kosong. Aku mau bikin channel kosong juga. Nah, dari sini kan ada tulisan di paling bawah audio library. Mas Sandro, maaf Mas Sandro. Mas Ya. Kren juga bertanya untuk pemula yang mau main YouTube dimulai dari mana, Bang Sandro dan Mbak Diana sekalian dijelaskan saja kan ini. Di mana ini? Di page ya? Oke ya, ini ya audio library ya. Audio library tak buka dulu untuk Mbak Puji. Diingat lagi YouTube dashboard tadi login ya. Kalau di Gmail YouTube dashboard login. Nah, ini banyak banget. Silahkan di-download. Nah, ini boleh di-download. Biasanya kalau di-download di HP sampean, setelah ter-download, masuk, kemudian save. Biasanya begitu di-save, kalau di aplikasi InShot itu dia bisa langsung musik impor. Iya, saya pakai InShot. Nanti, boleh ini, misalnya nih, kita kasih contoh ini ya kan. Ya. Dengar suaranya kan? Iya, dengar. Oke. Habis itu di bawah pada saat kita putar di bawah ini kan kelihatan nih ada tanda panah download audio track. Bisa dengar? Bisa. Suara saya jambor sama musik. Oke, di-download. Oke, jebret. Nah, pada saat di-download, kalau karena ini PC, laptop, maka dia langsung nongol di sini. Nah, tapi kalau di HP, dia akan masuk ke save. Otomatis. Nah, jadi setelah masuk, biasanya kalau kita buka aplikasi, kita bisa ke aplikasi. Saya biasanya ngambil dari laptop, terus saya kirim di HP, langsung masuk ke aplikasi, nah nanti langsung bisa dipakai. Kalau dari sini ngambilnya garansi tidak kena copyright, kecuali ya kalau ngambil dari sini ada yang straight kayak gini. Nah ini kebetulan ini belum nongol ya. Biasanya di straight kayak gini ini ada bintangnya, terus di sini ada persyaratan, atau kalau di free music ini biasanya di pinggir di sebelah kanan ini ada tandanya orang. Kalau ini kan tandanya YouTube semuanya. Logonya YouTube. Ini boleh. Nah, ini kan you are free to use audio track in any of your video, including video that your monetisasi. Jadi boleh. Nah, ini yang kadang-kadang kesalahan buat teman-teman, banyak mengambil lagu-lagu yang dari luar, tidak dari sini. Wong nggak pakai musik aja. Kemarin kan aku ngupload video, tapi kan kita joget-joget tuh di gunung kan ada musik Indonesia. Lah baru tak upload kok ada tulisan claim copyright. Nggak jadi tak upload, tak delete. Padahal musik kita joget-joget tapi muter salon gitu loh. Aku nggak pakai musik lagi, cuman musik itu. Nggak jadi upload. Oh, jadi karena musiknya masuk di YouTube. Ya. Iya, musiknya keras. Harusnya di tanda apa yang dilakukan pada saat video itu bisa diganti. Kecuali kalau full videonya sampai 10 menit dan itu full. Maka sampai itu full dari mulai sampai akhir musiknya. Ya gampang. Kalau full tinggal di mute. Selesai. Lagunya akan hilang. Ada cara ngilangin musiknya enggak? Aku Ada. nggak tahu. Oh, rumit ya. Besok aja kalau datang lah. Tak share kalau kumpul. Aku nggak ada contoh yang copyright soalnya. Oh, bojoku ada yang copyright. Tak kasih contoh sekalian.
Iya, langsung ada tulisan claim copyright gitu. Ya Ya, udah, oke, tak jadi kasih tak contoh. upload, tak delete. Untuk pertanyaan Mas itu bentar ya, kita nyelesain dulu buat Mbak Puji nih ya. Aku tak buka web bojoku untuk copyright claim. Karena kemarin aku sempat juga bongkarin channel bojoku, ternyata juga ada copyrightnya. Nah, sekalian kita belajar di sini untuk betulin copyright. Tuh banyak banget lah channel gua. Kalau bisa mau ternak channel, bisa 10 channel. Kontennya kapan nggak jelas. Sebentar, Punya aku kan tak buat publik, jadinya sebelum dia jedul itu kan udah ada klaimnya, nggak jadi tak upload, tak cancel. Siap. Kita belajar untuk copyright claim. Caranya kalau panjang biasanya kan musik ada durasi paling panjang biasanya 5 menit atau 4 menit. Kalau kita misalnya banyak banget, ya sudah kita mute aja musiknya. Ketika sudah mute, ya musiknya akan hilang. Tar. Bojoku wis videonya 600-an. Nah, memang targetnya kita sampai 1000 konten. 1000 konten. Kalau 3000-an ya bayarannya mudah-mudahan ya 3000 kali 1000. Amin. 3 jutaan. Kontennya akeh kan, bayarannya sidik kan kontennya akeh. Gak ada yang viral kan. Ya sini. Aku mulai dari Agustus udah 100 video. Terus kembangkan sebentar. Aku nyari yang copyright. Jadi biar semuanya juga tahu, nggak apa-apa ya yang lainnya biar ngerti juga, belajar juga. Nanti habis ini kita jawab pertanyaannya Mas itu udah ngantri. Jadi di kolom komen Mas. Kita cari yang copyright. Maaf, ini ada Mbak Yani yang nyari siapa ini? Channel KYH ada yang CR bos. Cari apa CR itu? Copyright. Oh. Nah, ini. Nih, kelihatan ya. Ya. Dolarnya merah dan coret. Copyright claim. Oke, Mbak Puji perhatikan dan yang lainnya. Nanti screenshot. Ini tinggal di detail ya. Detailnya ini kita klik. Nanti di HP kita yang kena copyright biasanya kita di email. Nah, akan keluar seperti ini. View yang sangat bagus dari Wancai. Nah, ternyata kita terkena copyright di menit ini. 1 menit sampai 1 menit 22 detik di sini. Nah, di sini kita kena copyright lagunya. Dan judulnya ini, Hexacrop Limited. Nah, Mbak Puji perhatikan, di sini ada select action. Nah, karena ini cuma 1 menit, maka ini ada 3 cara. Dipotong, trim. Trim itu dipotong bagian yang kena copyright. Replay song kita bisa ganti. Dan mood song. Nah, ini kalau mood song, ini kalau video sampai 10 menit, ternyata lagunya masuk semuanya. Nah, di mood aja songnya. Udah selesai itu. Nah, kalau saya, karena ini cuma 1 menit, saya ganti replay saja. Sekalian langsung biar sampean juga tahu ada cara-cara untuk bagaimana memperbaiki copyright claim. Ya biasanya sih nggak sempurna jatuhnya, tapi yang penting kan sudah nggak ada copyright-nya. Nah, ternyata saya mau ganti, saya ganti lagu. Nah, udah karena ada ini 1 menit 40, dia mesti akan sodorin yang lebih musiknya. Nah, ini kan, nah ternyata dari sini. Nah, bisa digeser gini. Yang merah yang kena copyright. Nah, kita bisa geser biasa nih. Nah, kita bisa geser. Jadi tandanya supaya biru. Nah, kalau tandanya ini sudah nggak merah, artinya copyright kita udah oke. Nah, kita repetin lagi ke sini. Nah, kalau tandanya sudah hilang kayak gini, artinya copyright ini bisa ketumpuk kita dengan lagu ini. Beat Me. Langsung kita save. Nah, save. Oke, selesai.
Jerimet. Nah, Mbak, jadi Mbak Puji, tanda select action ini akan pudar. Kalau pudar ini berarti Prosesnya. file diproses. Bisa dipahami? Oke, kalau sudah dipahami, kita bahas lagi pertanyaan berikutnya. Tadi Mas Keren, Terima tadi kasih. dari KMTH. Mas Kren. Pemula yang mau main YouTube dimulai dari mana? Ya, kita ulang lagi ya jawabannya biar semuanya semakin hafal. Tadi kan Mbak Andis bertanya. Jadi diupload dulu. Sampean bikin video, diupload. Terus kalau mau berkonsep atau enggak silahkan. Tapi biasanya kalau pemula langsung aja. Yang penting tidak videonya orang yang diupload loh ya. Jadi bikin video sendiri. Mungkin kita ngobrol sendiri, kita monolog, atau kita menceritakan lingkungan sekitar, atau Mas Kren ini kan bagian dari KMTH. Nah, Zoom-nya KMTH bisa aja direkam, kemudian dinaikin ke channel YouTube-nya langsung juga bisa. Disimpan di HP, kemudian dinaikkan ke YouTube. Jadi boleh. Dan diusahakan untuk pertama kali boleh menggunakan HP-nya kalau misalnya mau ngerekam dengan mode landscape. Tidur. Nah, tidur. Kalau potret juga nggak ada masalah. Tapi biasanya nanti gambarnya akan separuh kalau HP kita belum yang terbaru. Tapi kalau yang HP terbaru biasanya dia sudah otomatis menyesuaikan. Gambarnya bisa potret. Nah, itu boleh. Tapi untuk ngawali boleh landscape karena sebenarnya font untuk layarnya itu biasanya ukuran size-nya itu biasanya 16:9 kalau YouTube. Tapi kalau ternyata potret muncul ya nggak ada masalah. Kayak shot itu kan juga dilihatnya bisa potret kan? Karena memang fontnya shot itu juga potret. Jadi boleh, nggak ada masalah. Tapi sebaiknya dicoba landscape dulu. Jadi begitu. Kalau kita mau mulai langsung upload saja, Mas Kren. Jadi tadi sudah saya sempat sampaikan di aplikasi YouTube ada tanda plus, tinggal diklik plus, upload. Nah, video yang mau diupload apa langsung diklik aja. Kalau sampean ngerekam dulu. Nah, selanjutnya nanti kedua, ketiga, keempat mulai belajar yang serius, mulai tahu passionnya, mulai mengerti alurnya, mulai belajarnya, baru perlahan-lahan boleh. Intinya diupload dulu. Kalau mau mulai belajar, upload aja dulu, jalan aja dulu. Begitu, Mas Kren. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan lagi atau belum jelas boleh langsung raise hand, boleh dicatat lagi di inbox boleh, kalau nggak mau kelihatan mukanya nggak apa-apa. Nah, Mas Sandro, dijelaskan sekalian untuk jam tayangnya, ibaratkan butuh berapa waktu biar semuanya tahu lagi yang masih baru gabung hari ini yang belum tahu jam tayang sama subscribe-nya biar bisa monet, terus berapa menit untuk setiap upload YouTube-nya bisa dinilai oleh Google tersendiri gitu. Biar teman-teman sama semuanya tahu. Oh, boleh. Jadi ini ada saya sekalian tak kasih di channel baru saya, Kontreng Fans Club. Jadi untuk YouTube tetap menggunakan syarat yang sama. Jadi 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Nah, biasanya di sini ada. Nah, di sini akan ditunjukkan di monetization. Jadi kalau kita buka YouTube dashboard di HP kita, nah dia akan menunjukkan ini masih 00. Saya ganti yang ini aja, yang karya filmku aja. Jadi yang belum monet, channel yang barusan saya bikin tapi belum monet. Nah, ini kan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe. Nah, untuk durasi, sekali lagi untuk durasi di YouTube itu tergantung situasi, kondisi, tergantung si konten kreator. Tapi pada intinya kalau kita mau ngambil jam tayang, ya sekali lagi ya ini bukan
bukan Sabdo Pandito Ratu ya, namanya belajar. Kalau nyari jam tayang biasanya kita ngupload konten yang panjang-panjang. Yang videonya panjang-panjang. Jadi kalau panjang-panjang kan lumayan. Jadi kita dapat jam tayang. Tapi kalau kita mau cari subscribe, video yang pendek-pendek. Jadi seperti itu. Di YouTube terkadang yang kadang kita tidak memahami, kalau konten misalnya durasi 3 menit, sekali lagi, dan itu tertonton semuanya, penonton itu automatically subscribe. Nah, kalau mau ngasih contohnya sebenarnya channelnya Mbak Eka Pesek yang kemarin Semeru, kan 3 menit tuh. Dari channel itu berapa subscribe yang masuk, berapa jam tayang masuk, itu kan pendek tuh. Iya. Ya, dan itu yang jadi monet juga kan channelnya. Iya. Channel sebentar tapi baru monet. Nah, ini sampean bisa jelasin tuh. Sampean nanti yang jelasin, ayo. Lah nggak tahu tiba-tiba banyak yang subscribe ya. Aku juga kaget tanya Mas Sandro, kok bisa gitu. Nah, ya sekarang kan wis tahu, kasih jawaban. Sampean yang tanya, sampean yang jawab kan. Tanya ke senior saja. Jadi ini 155 dan ini 51 subscribe. Karya filmku. Jadi kontennya ada berapa ini? Kontennya ada berapa, agak lemot ini. Aku belum masuk film. Nah, filmnya baru ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8 konten. Jadi seperti itu. Wes, kalau durasi itu tadi ya, monetisasinya 1000 subscribe, 4000 jam tayang, baru bisa dimonetisasi. Terus panjang pendeknya konten tergantung kebutuhan, tergantung si konten kreator. Bisa panjang, bisa pendek. Jadi kalau mau cari subscribe ya yang pendek, sedikit dan menarik. Kalau mau panjang ya sudah, panjang nggak apa-apa, 30 menit, 15 menit. Tapi kalau saya dan bojoku channel udah agak lama, saya biasanya menggunakan video berdurasinya di atas 8 menit. Jadi bisa disetting iklan atau bisa ngasih ruang iklan lebih banyak. 8 menit. Tapi kalau orang yang belum terbiasa bikin konten panjang dan lama, kan kagul. Kadang-kadang terus dipanjer terus kameranya. Ya kadang yang nonton agak boring. Ya belajar memperbaiki konten. Pelan-pelan. Kalau belum sanggup panjang-panjang ya nggak apa-apa. Pendek-pendek nggak masalah. Sesuai aja sekenanya. Serileks mungkin. Senyantai mungkin. Tapi ya aku nyantai. Kapan monetnya? Karena kalau monet itu gampang. Monet seminggu juga bisa. Ya hitung-hitung nyimpen video di channel sendiri lah. Di monet ya alhamdulillah. Seperti itu Mbak Eka Pesek, pertanyaannya apakah sudah bisa jawabannya mewakili atau ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk short itu berapa menit ya Mas? Short saya masih 2 atau 3 itu. Saya coba berapa menit tetap tidak masuk. Short. 15 detik. Harus 15 detik ya? Di bawah 14 detik. Oke. Itu short. Dan portrait. Kalau short. Portrait. Ini contohnya lagi, share screen. Di tempat saya ada kemarin barusan. Ini saya juga bikin short. Bikin short. Bikin short sekitar 14 detik kemarin saya. Ya nggak nambahnya, view-nya banyak, tapi nggak nambah subscribe ternyata. Aku ya bingung. Short. Kelihatan nggak di short? Kalau di HP kelihatan tulisannya short. Nah ini shortku kemarin 1.900 yang nonton.
Durasinya 0 sampai 13, Mbak. Nah, komentarnya 4. Kita tonton ya. Analitik kita lihat. Ternyata nambahnya berapa. Tapi ya oke lah. Nggak ada nambah subscribe. Tidak ada nambah pendapatan. Cuma nambah view aja orang. Oke. Oh, 15 detik, 14 detik. 14 detik. Nah ini coba kita cek ya, kita tonton ya. Alhamdulillah. Kita tonton ya. Jadi atraksi Lamborghini. Ini kejadian nyata di Hong Kong, atraksi Lamborghini masuk ke tunnel. Gitu. Dan saya juga ngambil dari Facebooknya orang Hong Kong. Jajal, coba-coba tes. Ternyata banyak yang nonton, tapi tidak terlalu berdampak. Gak apa-apa. Ambil video dari orang Hong Kong tidak kena copyright, Thomas? Yang ngambil di Facebook. Oh, bisa ya? Enggak, kalau shot itu 14 detik, 13 detik itu rata-rata kan anak-anak kadang-kadang masukin TikTok. Kadang masukin apa gitu kan. Dicoba dimasukin di sini. Coba aja gitu. Kalau copyright kan tinggal dihapus cuma 14 detik. Coba-coba kalau ternyata bisa ya why not? Oke. Karena ada yang kayak gitu. Yang penting jangan semule ya. Oke, selamat datang Mas Andri SM. Selamat bergabung di komunitas YouTuber Hong Kong. Sharing session by Zoom online. Nek ruang kreatif ini ada Pak Choi ini, Mbak Diana. Pak Choi ada di dalam. Oke, Mbak Eka Pesek, lanjutkan. Ada lagi pertanyaan? Untuk yang baru datang, selamat datang Mas Henry di komunitas YouTuber Hong Kong. Malam. Nggih. Siap. Untuk yang lain ada pertanyaan kah tentang masalah YouTube? Ya, per YouTubean dan atau pertanyaan yang lain? Monggo. Per YouTubean. Dipersilahkan. Oh, Mas Atan, selamat malam, selamat datang bergabung di YouTube komunitas YouTuber Hong Kong, Mas. Kak Atan, ding. Maaf. Selamat malam juga. Terima Oke, kasih udah atas undangannya. Halo Atan, selamat malam. ketemu saya. Bang Sandro. Selamat pagi, selamat pagi. Pagi. Ada. Halo. Ayo, kalau nggak ada yang tanya, apa tak lanjutin personal branding tadi? Ya. Yeah. Monggo Mas, terserah Mas. Oke. Tadi kan kita bahas tentang personal branding, jadi mulai lagi yang mungkin baru hadir disimak aja dulu. Kalau yang tadi sudah dari awal ngikutin, saya tadi bahas tentang personal branding. Jadi bagaimana personal branding melalui konten video. Nah, ini yang menarik. Jadi kita bikin video-video pendek yang tujuannya untuk bikin personal branding kita naik. Nah, biasanya kita bikin konten-konten yang misalnya nih sampai 14 detik atau 15 detik. Jadi saya mau kasih contoh video personal branding. Biasanya untuk menunjukkan kepada netizen. Wah ya kan tujuannya sekarang kan netizen. Netizen. Untuk netizen bahwa kalau kita personal branding itu bisa melalui video-video pendek. Dan video-video pendek bisa kita buat. Karena ini berhubungan dengan YouTuber, otomatis ya mau nggak mau belajar melihat dengan video pendek. Nah, video-video pendek itu bisa kita bikin dengan aplikasi-aplikasi tertentu. Salah satunya
aplikasinya ada VN, kemudian ada DJI Mimo, kemudian ada Mojo. Aplikasi-aplikasi yang kita biasa gunakan untuk membuat video-video pendek. Nah, jadi saya akan sedikit bercerita tentang proses bagaimana membuat video-video pendek. Contohnya ini kan video pendek. Nah, kayak gitu. Ini tujuannya juga promote. Itu kalau video-video yang saya bikin ya, sekali lagi saya menggunakan aplikasi, biasanya saya juga menggunakan aplikasi VN juga yang notabene-nya nanti gratis buat teman-teman bisa bikin. Gampang caranya kalau bisa bikin, sekalian saya bagi di sini bagaimana cara membuatnya, cara membuatnya. Nah, di dalam menu VN, sekali lagi di dalam menu VN ini ada biasanya di atas tulisannya adalah template. Kita klik aja template. Nah, di sini akan disiapkan. Disiapkan yang pendek. Jadi kayak gini misalnya. Apa namanya, story ya. Kadang-kadang kita gunakan story di WA, ada story di apa namanya Instagram, story di Facebook. Nah, saya udah ada YouTube dan sudah upload 8 video, tapi yang scrap cuma 1 orang. Nasib karena nggak menarik. Jangan mikir ngomong-ngomong, aku tak nyiapin. Jangan mikirnya apa sudah upload tapi kok nggak ada yang nonton. Anggap aja itu buat dokumentasi sendiri gitu. Nanti lama-lama juga ada yang nonton kok. Percayalah. Jadi, terkadang subscribernya diri sendiri. Enggak, soalnya saya dulu pertama juga gitu, videonya juga awut-awutan kan. Akhirnya juga sudah mencapai sampai saat ini. Dan masih berlanjut aja, nggak menyerah. Nah. Di-share di WA, di Facebook, di Instagram. Saudara suruh subscribe. Ya, itu perjalanannya ya. Oke, kita menginjak sesuatu yang lebih. Nah, ini kan VN, jadi kita mulai dari VN, misalnya kita pilih tadi 1, kemudian tekan use. Nah, kemudian setelah use, dia akan milih gambar-gambar yang akan kita masukkan. Ada 9 footage. Jadi kita boleh memasukkan 1, 2, 3, 4, 5 di bawah itu ada 9 footage. Nah, ketika 9 footage kita udah masukin, nah kita coba ya, kita masukin 9 footage dari yang ada di kamera kita. Jadi saya akan pilih 9 ya. 1, 2, 3, terus 3, 4, ya kan, 4, terus 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, udah 9 saya masukin, kemudian saya tekan next. Nah, ketika saya tekan next, saya sebelum tekan next, di bawah ada tulisannya teks. Saya tekan teks. Nah, ternyata Through the City ini bisa kita ganti. Nah, saya ganti Sandro Jabrik. Nah, Sandro Jabrik itu ternyata fontnya nggak bisa kita rubah ya kan. Kemudian Let's Go itu juga bisa kita rubah ternyata.
Kalau yang 1, 2, 3, angkanya juga bisa kita rubah. Misalnya 3, 2, 1 gitu kan. Tapi ini nggak usah kita rubah karena musiknya udah sesuai. Let's go, itu kita ganti gaspol. Kayak Denny Siregar, gaspol. Gagasan politik. Yang sering nonton kontennya. Nah, udah selesai. Footage sudah beres. Terus kita tes. Kita putar. Nah, kita putar. Selesai. Setelah selesai, tanda panah di atas. Ada yang tulisannya edit, ada yang tulisannya ekspor. Coba kita edit. Kalau ekspor kan langsung selesai lah. Kalau edit ada halamannya kayak gini. Nah, ini karena saya tadi mengambil foto-foto yang notabene-nya portrait, ya kan. Nah, di atas itu ada tanda 9:16. Nah, ini saya klik. Nah, kita mau masukin kemana nih? Jadi teman-teman paham kan? Kalau kita bikin video-video pendek, nah kita mau masukin kemana nih? Ini kan kalau tanda kayak gini versinya TikTok. Kalau kayak gini versinya Instagram. Begini Instagram. Begini versinya YouTube. 16:9. Nah, ketika 16:9, gambarnya dia akan datar. Dan ngeblur. Oke, berarti untuk downloadan yang ini dia nggak cocok. Dia nggak cocok untuk yang YouTube. Jadi kita kalau misalnya kita taruh di original jatuhnya begini. Oke, kita taruh yang berdiri saja. Nah, biasanya dia milihin foto kita itu pantasnya untuk dipakai untuk apa gitu. Nah, tadi adalah TikTok, pantasnya untuk dibikin TikTok. Karena formnya dan tulisannya TikTok tadi. Nah, ini 9:16. Ya udah. Nah, padahal di bawah masih ada namanya template, filter, split, trim. Banyak banget di bawah ini menu-menu yang saya geser-geser ini. Volumenya, semuanya. Dan ini masih bisa diedit. Jeluwimet video saempret jeluwimet. Ini ditambahkan tulisan-tulisan juga bisa ini sebenarnya. Sandro Jabrik misalnya. Tak tambahin tulisan misalnya. Ini miring. Oh, nggak bisa. Yang ini, yang sebelah. Nah, misalnya ini tak tambahin tulisan. Oh, nggak bisa ditambahin tulisan. Dia nggak mau. Nggak ada fontnya tulisan. Jadi kalau misalnya mau diedit-edit lagi. Kalau nggak puas dengan bikinan mereka. Tapi biasanya kalau video-video pendek kayak gini gampang. Oke, selesai. Langsung aja naik. Jret. Setelah naik, ekspor, selesai. Baru nanti siap didistribusikan ke WA Story, ke Facebook Story. Jadi untuk menambah nilai branding diri kita. Jadi seperti itu buat teman-teman. Jadi semuanya logo-logo organisasi atau rekaman-rekaman atau foto-foto narsis kalian itu bisa diedit untuk bisa membangun personal branding. Dan jangan lupa di belakang selalu ditambahin nama. Mbak Lucy komen. Akun YouTube-ku juga nggak ada yang nonton. Semuanya pada save to album. Nah, sudah save di album. Nah, coba kita putar. Jadi apa? Jadi itu salah satu contoh ya. Salah satu contoh di saat kita bikin personal branding. Jadi bisa jadi kayak iklan-iklan Adidas, iklan-iklan apa semuanya itu juga kadang-kadang dia videonya pendek-pendek. Kalau teman-teman tahu di Facebook itu iklannya Gucci, Chanel, parfum itu kan semuanya posisinya pendek-pendek. Nah, share ke sini tak bantu sub.
Jadi bojoku sampai guyu. Jadi nggak ada masalah ya. Yang penting apa ya, nek sub itu pastilah orang selalu kadang main YouTube bikin subnya wakeh. Saya dari dulu ya 2000 sekian, nggak naik-naik ya woles aja gitu. Jadi yang justru ingin saya bangun adalah personal branding. Enggak, saya cerita satu lagi ya mengenai personal branding. Saya sempat tadi ngelihat di YouTube. Jadi personal branding saya lihat di story. Jadi kayak produk-produk besar itu apa namanya, dalam mempromosikan produknya itu mereka menggunakan tuh Mbak Eka Pesek, ada yang Raisen, Mbak Nadia Nurvlog. Sebelum saya lanjutkan, yang tanya kita dahulukan. Mas Sandro. Boleh. Yang apa? Yang video ini kan tadi kepotong. Aku boleh kalau mau nonton lagi bisa nggak yang apa siaran ulangnya? Duh, siaran ulangnya di fanpage ya? komunitas YouTuber Hongkong. Oke, kemarin aku cariin di ini mana di YouTube-nya nggak ada yang kemarin aku kelupaan. Jadi cek nanti video yang awal boleh dilihat di fanpage-nya komunitas YouTuber Hongkong. Nanti belum yang awalnya tadi udah, tapi barusan aku kepotong telepon. Oh ya sudah. Oke, ya sudah, begitu saja. Oh, oke. Jadi yo sama-sama. Jadi tadi saya membuka konten apa ya? Iklannya Adidas. Jadi saya buka iklannya Adidas. Jadi ini juga bisa kita mulai ya, iklan Adidas. Kita ngelihat iklan-iklan yang notabene-nya videonya pendek. Adidas. Ada yang resen, Mbak Mas Henry. Boleh? Mbak Eka Pesek. Untuk terkait musik itu ya ada yang udah bawaan YouTube. Sinyal. Ya Allah. Sinyalnya rada nggak bersahabat. Ditulis aja Mas Henry. Nggak apa-apa. Soalnya suaranya di sini diterimanya pedot-pedot. Gitu ya. Oke, lanjut. Katanya masuk pedot-pedot. Masuk. Iya, pedot-pedot. Nggak apa-apa. Mbak Eka Pesek. Mood-nya dibuka kalau ngomong. Oh, maaf. Itu Mas Hendri suaranya nggak jelas. Mungkin internetnya ya. Sekarang sudah jelas, monggo, silakan. Jelas. Ya, emang kadang gini naik turun sih. Nah, ya digeser tempatnya. Nggak apa-apa. Jelas nggak? Oke, jelas. Ya, itu kan kadang musik di YouTube ada yang bawaan sama yang bukan gitu. Untuk hindarin copyright-nya itu gimana ya, Mas? Nah, ini saya balikin lagi ya. Di layar sampean cek, sampean tengok di layar. Di layar ini kalau di sampean pakai handphone ya, ngeditnya pakai handphone. Kadang pakai handphone, biasanya juga sih ngedit di bawaan aplikasi WA juga kadang ada ya buat ngedit itu kan. Oke, jadi kalau di handphone saya sesuaikan dengan di handphone. Jadi saya share screen lagi di handphone. Jadi versi handphone. Saya ulang lagi, kalau di versi handphone biasanya. Oke. Screen. Oke, Mas Henry. Jadi kalau dari versi handphone, kita ngambilnya dari sini, Mas. Jadi kita buka di Chrome, ya kan? YouTube dashboard login. Yang saya perhatikan di Google, YouTube dashboard login. Syaratnya adalah
di HP sampean ada 1 Gmail. Jangan ada 2, 3, atau 4. Karena kalau ada 2, 3, atau lebih dari 1, YouTube-nya bingung. Sampean membuka yang mana, mesti pastikan dulu yang loginnya sampean itu di channelnya itu kemarin bangunnya pakai Gmail apa. Nah, itu pastikan dulu. Oke, setelah di login, yang keluar nanti halamannya seperti ini. Nah, kalau yang keluar halamannya seperti ini, kita tinggal gedein. Nah, di sini ada tanda sebelah kiri, itu ada tanda nada. Nah, kita klik nada. Nah, ini kan. Nah, di sini akan muncul banyak lagu. Ya, berarti ini legal semua ya? Ya, ini no copyright. Jadi ini boleh sampean ambil, nanti sampean dengerin. Alurnya tadi dari awal adalah YouTube dashboard. Oke, saya ulang lagi. Dari awal adalah YouTube dashboard login, ya kan? YouTube dashboard login. Setelah YouTube dashboard login tadi keluar misalnya, ini harus dikeluarin. Nggak keluar. Setelah YouTube dashboard login tadi dan YouTube dashboard login, nah ini ya, sign in YouTube Studio, YouTube dashboard login, yang sampean klik. Oke, setelah diklik keluar, nah baru channelnya sampean keluar, baru ditanda musik. Nah, wis, sampean dari situ tinggal download karena tulisan download ada di sebelah paling kanan. Kalau kita putar lagunya, nanti akan keluar downloadnya. Nah, coba ini contoh ya. Nah, kalau bisa didengerin nggak di situ? Pelan banget ya? Atau saya tidak ada suara? Nggak dengar ya, Mas? Nah, Senyap itu. oh, tapi ini ada tulisannya download ya? Iya. Ada biru itu. Nah, ini kan tinggal di-download aja, atau kalau kita lihat layar di musik bagian bawah, ibaratnya nggak kena dikecilin lah kawan. Nah, di bagian bawah ini ya, di bagian bawah ini ada tanda panah yang ada garisnya ke bawah. Nah, itu biasanya digunakan untuk download. Di pojok ini, pojok kanan bawah. Nah, itu boleh di-download. Boleh diambil, nanti dicek di musiknya aplikasinya sampean. Atau di save-nya. Nanti kalau sudah, baru itu dimasukkan di aplikasi. Seperti itu ceritanya. Untuk ngambil lagu. Dari sini ada yang masih kurang jelas. Apa-apa. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Ada pertanyaan lain yang masih belum jelas buat mbak-mbaknya, masnya? Silakan. Saya boleh bertanya? Boleh. Monggo. Gini Mas Sandro, tentang InShot ya, InShot. Aku beli InShot pakai apa sih, pembayarannya kan udah aktif tuh apa Alipay. Tapi kok waktu pembayaran gagal terus ya, kenapa ya? Saldonya ada nggak? Ada. Saldonya kan katanya di situ kan harga promo $79 per tahun. Ya. Nah, udah gitu saldoku masih ada 100 lebih. Oh, berarti sampean kudu harus konekkan di Gmail pembayaran dulu. Udah itu, udah aku konekin. Gmail pembayaran udah dikonekin. Dia suruh masukin apa PIN-nya kan, PIN-nya Alipay. Terus? Tapi gagal, ditolak terus. Tapi duitnya masuk. Lah sampean Gmail-nya kemarin daftar Indonesia apa Hong Kong? Kan aku bikin yang Hong Kong, yang ini, yang apa? Yang dipakai beli itu. Di dalam ada Gmail-nya berapa? Hah? Di dalam ada Gmail berapa? Oh, ada banyak. Oke, nggak usah ngomong, Mbak. Masalahnya di situ. Jawabannya kejawab. Masalahnya di situ. Oke, saya Gmail-nya cuma 1. Saya pakai Alipay. Sekali saya beli apapun langsung cring. Tapi aku beli aplikasi lain bisa loh Mas Andro. Ya wes, berarti sekali lagi aplikasi lain. Nah,
Sampean kan sudah tak kasih tahu. Kalau sampean mau beli-beli, bikin satu dulu. Semuanya selesai, baru sampean masukin. Jadi sampean kalau bilang yang lain bisa, yang ini nggak bisa, terus protes sama aku. Sekarang sampean clear aja dulu semuanya Gmail-nya. Tinggalin satu. Yang pertama adalah yang sampean download Alipay tadi. Alipay kan biasanya data telepon, bukan data Gmail. Tinggalin satu, terus masukkan gitu. Nah, ini tuh berhasil apa enggak? Tapi kalau sampean nggak rela, udah banyak itu mau dikeluarin nggak mau, ya sudah, sampean akan menemu kesulitan terus. Karena problemnya teman-teman semuanya itu di Gmail yang banyak. Dipakai main arisan lah, dipakai jam tayang lah, dipakai Enggak, itu ABCD. mah ada channelnya semua. Bukan ini, satu handphone banyak channelnya. Nah, Jadi makanya kalau saya solusinya selalu di HP cuma ada satu, tapi saya punya laptop. Ada 10, ada 20 channel di dalam situ semuanya. Jadinya enak. Jadi di HP itu nggak keganggu-ganggu gitu loh Mbak maksudnya. Bisa dipahami. paham. Jadi, Terima kalau kasih. sampai oke, sip. Beres. Ada lagi. Mas Yang- Andri SM masih raise hand yo. Adakah pertanyaan lagi? Nggak ada suaranya, Mas. Yang tadi itu. Oh. Oh ya. Oke, berarti tak down. Raise hand-nya di down, di lower hand. Nah, adminnya Mbak Eka harus di lower down kalau udah selesai. Saya bisa toh. Ya bisa loh. Di bawah itu kan ada reaction. Iya. Reaction klik. Gitu aja. Terus atau di halamannya Mas Hendri ada titik 3-nya. Ada mode, stop video, chat, pin. Nah, itu tinggal aja. Nanti raise hand-nya diturunin, lower hand selesai. Oke. Apa ya sambil belajar. Oh, Mbak Eka. Pertama kali. Gak apa-apa, namanya belajar kok. Oke, jadi kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi persoalan-persoalan di channel YouTube, sekali lagi saya mau pesan. Nah, tadi yang personal branding tak lanjutin ya. Di share screen kita lihat contoh Adidas dalam bikin konten. Ya memang ya sekalian kalau mau buat contoh kan yang bagus juga. Yang bagus sekalian kan. Jadinya ini Adidas kalau bikin konten ya lumayan sih. Nah, jadi iklan sepatu Adidas. Jadi saya kadang-kadang juga ngelihat iklan-iklan itu kok bagus-bagus ya kan. Nah, belajar ngedit untuk yang ceritanya pendek-pendek tapi ada alurnya. Yang sederhana pakai VN, pakai foto-foto kita sendiri. Wah, kayak gini udah lumayan ini. Kalau udah ngeditnya yang versi kayak gini. Padahal Indonesia ini. Ini endorsan anak paling Adidas. Bu Diana bisa ini bikin. Pakai KineMaster juga bisa ini. InShot pun bisa. Tak pikir agak sulit, ternyata orang Indonesia. Lumayan juga deso-deso wajahnya. Wong desa ayu-ayu. Ini kameranya nggak pakai kamera movement, ini kamera stand. Wah. Satu menit. Seru ya. Jadi itu tadi ya pakai kamera stand. Loh, dia aja PD, subscribernya 12 cuman. Ya PD kan. Yang teman-teman harus PD juga. Dia bikin iklan kan, subscribernya baru 12. Videonya tapi ada penontonnya banyak loh, Mas. 6.000 lebih itu. Lah, iya dong. 2018 kan. Katanya Mas Sandro kalau ibaratkan apa itu
mau cari subscribe kan jam penontonnya yang itu jam tayangnya kan jangka pendek ya. Itu kok kenapa enggak masuk di subscribe, Mas? Nah, ini aku nggak ngerti juga. Yang nonton panjang apa enggak, terus ada copyright enggak. Jadi faktornya harusnya, tapi kan ini 2018. Biasanya dia jangkaunya kalau pendek langsung naik gitu. Atau mungkin sekarang di 2022 kebijakan berubah lagi. Karena kan aku lihat di shortku tadi kan 1,9, tapi enggak nambah subscribe sama sekali. Di shortku kan. Nah, jadi ada perubahan kebijakan lagi kelihatannya di YouTube. Nah, kayak gitu tuh. Kadang-kadang kita ngomong ilmu kita udah 2019, sekarang 2022 wis gak berlaku. Oke. Nah, kadang kan kayak gitu juga. Di konten saya itu nggak ada yang punya subscribe melambung tinggi, tapi kalau di konten Bojo saya meletupnya di 2019 itu ada satu konten yang cuman durasi 6 menit yang menjadikan apa namanya subscribe-nya melimpah ruah sampai hampir waktu itu naik ke dari 1.500 jadi 7.000 ke 8.000. Nah, saya mempelajari channelnya Bojoku waktu itu kan 6 menit videonya gak jelas, gak mondro, tapi bisa menaikkan sampai 7.000 sampai 8.000 subscribe dari 1.500. Grammarly does more than catch errors. Kita cek dulu waktu iklan. Jadi kita lihat punya Bojoku di YouTube Studio. Kemungkinan kalau itu nggak naik lagi, kita berubah lagi peraturannya YouTube. Bahkan sekarang kan iklan. Sekarang iklan. Iklan itu belum monet aja sudah keluar iklan. Video yang terbanyak customize. Kita cek ya. Bojoku punya video yang hampir 500k ya. Oh, nggak kelihatan sih. Nggak kelihatan. Analitik. Konten. Jadi ada dulu apa? Itu apa? Bikin apa Bojoku? Rebusan jahe. Tak cek. Rebusan jahe. Kita belajar rebusan jahe. Jahe kunyit sereh. Bukan itu, Vian. Menguatkan tulang. 10 menit. Bukan ya. Rebusan jahe. Sirih, sereh ya. Oh ini nih, manfaat rebusan serai dan jahe. Nah kalau kita cek ini ya, ini analitik ya. Kalau bisa dilihat ya. Video 6 menit. Nah ini untuk cari yang kayak gini. Nah dia nyumbang 6,8K. Video durasi 6 menit. Dan estimasi dia menghasilkan uang selama dia diupload. Nah dari sini nih, dari 0 set, nah ini naik just. Kalau udah 1.000 days itu kan sudah 3 tahun. Nah ini hari keberapa ini? Ini 143 hari. 143 hari udah naik 139 hari, berarti 3 bulan. Nah ini Mbak Eka PSC kalau ngelihat analitiknya awalnya ya sama, awalnya 21, 22, 26, 57, 54, nggak tahu ini kesambet demit apa,
tiba-tiba jadi segini. Kalau sampean lihat punya sampean kan juga begitu. Iya. Kan sama berarti. Berarti kan ada sesuatu yang tidak bisa terprediksi. Coba apa yang menyebabkan? Kalau sampean kan yang menyebabkan viral karena waktu itu kan bencana alam. Iya. Nah, jadi momennya sampean bisa ditebak. Kalau ini kan enggak bojoku ini. Nah, ini terus sampai penontonnya masih ada terus. Loh, 462K. Belum sampai 1M sih. Jadi sekarang genrenya udah digeser. Jadi seperti itu ya untuk peraturan. Tapi masih berlaku di tempat sampean kan. Semeru. Nah sekarang ini kan yang lagi rame Dorje. Coba deh bikin konten tentang Dorje. Dorje kan meninggal hari ini. Siapa tahu booming. Kalau saya sih nggak suka yang viral. Belum. Saya nyaranin tapi saya sendiri nggak mau pakai. Nggak tahu, belum srek aja. Makanya. Iklan Nastar Cinematic Kitchen. Ya nanti kamu buka, Mbok. Iklan Nastar. Banyak banget ya. Hampir 1 jam 47 menit. Iya. Sudah jam 11.45 dari waktu Hong Kong. Luar biasa ya. Jadi dan semuanya masih antusias nonton. Jadi boleh nanti waktu Zoom berikutnya di Rabu malam Kamis siapkan pertanyaan yang banyak. Jadi enak kalau di pertanyaan yang banyak saya nggak terlalu bahas materi, tapi bahas pertanyaan. Yang dicari kan itu. Jadi biar semuanya punya kesempatan untuk bertanya, untuk menyampaikan apa yang lagi dalam benaknya, karena terus terang saya justru belajar dari banyak kesalahan. Bisa jadi YouTuber karena banyak tahu salah-salahnya teman-teman semuanya. Jadi ini jadi ngerti. Oke, terima kasih yang sudah hadir Mas Endri. Siap. Mbak Diana, Mbak Siti Terapis, Mbak Puji, Mbak Bro Atan, Mbak Lucy, Mbak Laras, Mbak Anis, Mas Bro, Ruang Kreatif, Bang Choi, Konco Plek-plek, Bang Choi, Mbak Kren Mardadis, dan Mbak Yanik Batiar. Yuk menengai, Choi. Siap. Pak Choi. Terima kasih ilmunya. Nah, pokoknya terima kasih semuanya yang hadir, Mbak Yani Baktiar semuanya. Mbak Eca Pesek silakan ditutup. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk acara malam hari ini di komunitas YouTuber Hongkong. Semoga next week, minggu depan bisa kumpul lagi untuk membahas materi yang baru. Terus yang lain bisa dipersiapkan pertanyaan yang belum dimengerti ataupun yang masalah lain yang yang berhubungan dengan YouTube. Silakan monggo mawon, enggak apa-apa. Untuk malam ini terima kasih semuanya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Tutup dulu.